Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktunya mendengarkan siaran radio Lintang Kobong Sastra Juang. Selamat mendengarkan. Oke, selamat sore para peserta diskusi kelas filsafat seni dan strategi seni. Hari ini kita berjumpa kembali. Syukur alhamdulillah ya kita bisa bersua setiap minggu mendiskusikan soal-soal hal yang saya pikir urgen dalam kehidupan kita ya, berkaitan dengan karena nilai-nilai yang tidak bisa dilepaskan dari tatanan kehidupan kita. Karena itu ya saya pikir ini momen yang menarik sebetulnya, di mana 75 tahun Indonesia merdeka ya. Jadi kita bisa membongkar benarkah kita sudah berdaulat secara kebudayaan. Nah, ini yang menjadi soal. Nah, dalam konteks ini saya pikir tema sore ini sangat relevan ya, sangat kontekstual, sangat strategis dengan bahasan kita dan situasi 75 tahun Indonesia merdeka. Seperti itu. Nah, saya sangat senang ya karena di sini di grup kita ini ada banyak perwakilan dari berbagai daerah ya, ada dari Aceh gitu ya, terus kemudian dari Riau, dari Palembang, terus kemudian dari Bali, dari Surabaya, ya, terus kemudian dari Madiun, dari Solo, dari Semarang, Jogja kayak gitu. Terus kemudian dari Jawa Baratnya ada dari Tasik, Garut, ya, Bandung, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Terus kemudian Kabupaten Bandung Barat juga ada. Terus kemudian dari mana lagi nih? Dari Sukabumi. Terus kemudian dari Bogor, dari Depok, dari Jakarta, dari Tangerang, dari Serang ya, Serang Banten. Cukup mewakili sebetulnya sebagian dari Indonesia ya tentunya ya. Nah, tajuk bincang yang akan kita bicarakan di ruang diskusinya, saya berharap nanti, karena kita sudah mencoba membicarakan dari berbagai aspek, karena saya membacanya secara universal soal seni. Jadi karena apa? Karena di grup kita ini selain seniman, dosen, juga ada aktivis gitu ya, ada pejabat, ada ragam lah gitu ya, ada dokter juga. Nah, guru, saya pikir juga ada aktivis-aktivis yang bergerak di bidang lingkungan, soal HAM gitu ya. Terus kemudian soal-soal konservasi gitu ya, satwa kayak gitu. Saya pikir ini menarik ya, aktivis pendidikan. Jadi kita bisa elaborasi gitu ya. Semoga kemudian ini menjadi gagasan-gagasan menarik dalam nanti perencanaan-perencanaan gerakan-gerakan kita, seperti itu. Baik dalam proses pembelajaran, bagaimana kita mengajar anak-anak, mengajar mahasiswa, mengadvokasi lingkungan, mengadvokasi soal-soal HAM, pendidikan, seperti itu. Oke, udah hampir kalau misalnya ini nyampe panjang umur genap sampai 1 semester, 50 jam ya kita melakukan diskusi selama 1 semester. Cukup lumayan banyak ya, dan saya pikir detail gitu ya. Jadi
saya pikir ini bisa jadi bahan, jadi inspirasi buat teman-teman untuk menulis, berkarya segala macam ya. Oke, tajuk soal yang kita ajukan sore ini tetap masih berkaitan dengan apa namanya itu geopolitik, seni dan strategi kebudayaan. Tapi subjudulnya saya akan sampaikan di ulasan sore ini, yaitu mengenai soal pasar seni dan gelombang kimiawi estetik ya. Ini penting karena nanti sangat berhubungan. Jadi kita mencoba lebih menukik lagi dari pembicaraan-pembicaraan di minggu yang lalu. Gelombang pergeseran nilai nilai budaya yang menelusuri ke setiap negara dengan dasar energi dunia global tentu menjadi pergulatan yang tidak kalah pentingnya pada saat ini. Kode-kode global itu mencitrakan rasa estetik yang sama. Ya, walau kemudian aspek lokal itu ada, tetapi hanya menjadi bagian dari persepsi global. Citraan-citraan estetik lokal hanyalah menjadi teks yang membubuhi dari bulatan global tersebut. Ya, atau mungkin menjadi bagian atau elemen gitu ya. Jadi dari ruang global itu ya. Bergerak nah, dalam konteks ini kita pernah membahas soal apropriasi seni dalam dunia global ya. Nanti bisa berhubung ya dengan konteks ini. Nah, pergerakan citraan-citraan estetik itu merambah pada pemodelan yang masuk ke lembaga-lembaga yang menjadi sentra-sentral kajian. Nah, ya. Ketetapan Marx tetap teori tentang teori keterasingan, misalnya spesies memberi tekanan yang secara umum merupakan keterasingan yang diperoleh dari universalitas produksi kapitalis ya. Jurang pemisah yang terbentuk tentunya berdasar pada relasi kekuasaan dengan berjejaring pada bagian dari kekuasaan korporasi. Pembentukan nilai yang berhubung pada bagian dari kuasa korporasi itu membentuk agen-agen kebudayaan, di mana perangkat yang dibangunnya termasuk ruang-ruang budaya, selain tentunya perangkat media informasi yang menjadi sasaran mereka. Sebuah paradoks postmodern ya, kalau menurut saya. Di satu pihak kita memiliki bahasa skala, di lain pihak kita memiliki individu yang terpisah yang mengejar berbagai tujuan. Nah, jika kita menjadi bagian terpenting dari ruang skala prioritas, dikarenakan kita berangkat dari mekanisme kepercayaan pada relasional, seperti halnya kita masuk pada bagian yang terpenting di jejaring korporasi global tersebut. Gerakan penyadaran universalisme yang berhubung pada keputusan citraan estetik yang digulirkan oleh kekuatan global, pastinya kekuatan global itu menjadi penting pada daya yang dibetot dari lokal-lokal yang menjadi bagian terpenting dari struktur kekuasaan universalisme. Sebagai kekuatan pasar. Landasan berpikir universalis pasar itulah keutamaan dalam membentuk persepsi penyeragaman estetik. Tidak terhitung, namun tetap terhitung jumlah individu yang sedang berusaha mengejar beraneka hasrat mereka secara sendiri-sendiri. Sementara itu mereka tidak sadar bahwa mereka terjebak di dalam sebuah sistem besar. Keseimbangan selalu jauh dan sepertinya pembentukan kelas itu hingga diciptakan semacam skenario untuk pemetaan sosial sebagai ajang memungkinkannya keberlangsungan universalisme kapitalisme. Kita sedang diajak bertamasya ya pada keindahan dari sistem yang membentuk pemikiran pembebasan tapi serupa. Karena itu persamaan dari universalisme estetik menjadi penting sebagai acuan dari para pelaku kesenian. Namun kemandirian sebagai kekuatan otoritas diri di dalam nilai-nilai estetik itu menjadi diri tidak menjadi bagian dari pemetaan.
Karena apa? Karena kekuatan universalisme kapitalisme itu mempunyai jejaring dalam pemetaan masalahnya sebagai sumber yang kemungkinan bisa dieksplorasinya. Nah, peristiwa kesenian atau produk seni yang masuk dalam jejaring kekuasaan universalisme menjadikan daya dari penguatan persepsi estetik pada yang lainnya. Semua bidang seni menjadikan produk yang dianggap penting dalam memajukan dan menggelembungkan universalitas itu. Tentunya supaya tidak mati. Maka dibuat kelas citraan estetik sebagai nilai pasar. Seni menjadi menjadi barang produk, tidak lagi sebagai representasi dari perenungan yang dalam sesuai dengan kodratnya ontologi estetik. Ya, yang soal ini pernah saya menjadi percakapan kita ya di minggu-minggu ke belakang ya, soal kodrati ontologi estetik ya. Seni menjadi ajang gengsi untuk sebuah citraan universalitas pasar global. Dalam keterhubungan seni dengan realisme sosial menjadikan terbatas dan teralienasi dari hakikat seni itu sendiri. Kritik budaya Marcus misalnya belum pernah mencapai keberhasilan yang cukup untuk merealisasikan pertanyaan pokok tentang stratifikasi kelas dan tekanan kelas. Dalam pemahaman stratifikasi yang menggeliat dalam percaturan medan sosial seni bisa diukur dari ruang kelas yang terukur dari ruang dan waktunya medan sosial tersebut. Sementara kelas tertekan menjadikan dirinya menjadi pengimbang yang terpola oleh kekuatan pemetaan universalitas pasar seni. Rasa percaya dalam kesinambungan dunia objek dan dalam struktur aktivitas sosial menurut hemat saya tergantung pada hubungan-hubungan khusus ya tertentu antara agen individu dengan konteks-konteks sosial tempat agen bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Proses kimiawi estetik yang menumbuh dalam imaji publik ditentukan pada proses penerimaan yang di dalamnya barangkali tidak bisa lepas gitu ya dari sistem penguasaan psikologi publik. Dalam konteks itu, jejaring pusat informasi menjadi landasan utamanya. Media sosial dan ruang eksklusif budaya sebagai instalasi imaji. Polarisasi pembentukan imaji publik itulah menjadikan ruang publik ya menjadi terawasi dan tersatroni untuk membentuk agen-agen pasar seni sebagai nilai representasi pemajuan kebudayaan dalam perspektif pasar. Nah, adik kuasa ekonomi menjadi tonggak utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Gitu. Karena apa? Karenanya menjadi penting bagi kuasa kapitalisme itu segala sesuatu yang berdasar pada dari potensi umat manusia. Gitu ya. Karena itulah mereka meyakini sumber potensi alam itu adalah ide dan pikiran manusia. Dalam konteks itulah akses kimiawi mereka ciptakan sedemikian rupa dalam komoditas budaya. Bisa dibayangkan gitu ya. Jadi seluruh segenap kesemestaan yang menyangkut yang bisa dieksplorasi oleh kepentingan kapitalisme itu kenapa tidak gitu. Nah, itu yang kemudian mereka olah. Sampai tidak hanya sumber daya alam yang mereka eksplorasi gitu ya, terus lalu kemudian dieksploitasi untuk kepentingan mereka, sampai ketentuan-ketentuan kebijakan misalnya pemerintah berkaitan dengan potensi alam itu mereka mainkan. Saya mengalami hal itu ya ketika saya mengadvokasi soal lingkungan, bagaimana regulasi-regulasi itu mereka mainkan dengan kekuasaan gitu ya, dengan dengan pihak-pihak legislatif segala macam gitu ya, mereka mainkan. Pengalaman saya dengan hal-hal seperti itu, ketika saya mengadvokasi menghadapkan dengan hal-hal yang seperti itu, dan itu sangat rumit. Dan kenapa selalu kalah gitu ya gerakan-gerakan
pro-pro lingkungan itu selalu kalah karena memang berhadapannya dengan kekuatan kapitalisme yang sangat begitu kuat sistemnya, seperti itu. Itu sumber daya alamnya. Belum sumber daya manusia yang kemudian yang sudah digerogoti sampai apa ya, dieksplorasi sedemikian rupa sehingga kemudian kita mengarah ke satu arah, satu tujuan yang sama yang di apa ya namanya tuh, di seperti baris per baris gitu ya, menuju satu tujuan tertentu yang diciptakan oleh mereka, ke lubang yang mereka buat seperti itu. Sehingga kemudian kita tidak bisa punya persepsi yang lain. Nah, ketika ada persepsi yang lain, itu pun akhirnya menjadi bagian pada akhir kemudian. Itulah kekuatan kapitalisme. Mereka mempunyai perangkat kerja yang bagus, perangkat advokasi yang bagus, metode apa ya namanya tuh, modus operandinya yang bagus, dan pola-pola mereka itu selalu membaca potensi-potensi yang bisa terpetakan. Maka kemudian ketika kita melakukan gerakan-gerakan artistik yang gampang terpetakan, yang kemudian mereka akan eksplorasi seperti itu. Banyaklah, saya tidak mau bisa menceritakan soal siapa dan bagaimana yang terjerumus dalam wilayah itu, yaitu gitu. Ketika sudah masuk ke wilayah kapitalisme, mereka diinabobokan dan berhenti, tidak lagi berkreasi gitu, apa ya, tidak lagi punya gagasan-gagasan unik seperti itu. Nah, itu mungkin sementara dari saya. Semoga ini menjadi bahan perenungan buat teman-teman ya. Kemudian nanti ini kalau bisa kita mendekonstruksi ulang 75 tahun kita merdeka, apakah kita sudah berdaulat, ruh dan jiwa kita itu sudah benar-benar bebas merdeka atau terkurung oleh kepentingan kapitalisme itu, sehingga gestur sosial kita itu menjadi kurang bisa merdeka. Kalau kita lihat konten-konten atau apa ya, saya sering lihat ya orang-orang buat foto-foto kayak gitu itu sangat begitu kaku gitu ya, karena memang tubuhnya sudah terhimpit oleh kekuatan image apa ya, image image artnya industri kayak gitu. Oke, selamat menyimak dan mari kita berdiskusi.